Di video kali ini ada 4 posisi yang sering kita jumpai di awal permainan. Buat pemain pemula, kalian pasti belum tahu kan kalau sebetulnya kita dapat menang dengan cepat dari keempat posisi ini. Keempat posisi ini bisa terjadi salah satunya dari posisi ini. Dari posisi inilah keempat posisi tadi bisa terjadi. Untuk mendapat posisi ini bisa dari permainan D4, C6, E4, D5. Bisa dari D4, D5, E4, C6. Juga bisa dimulai dari E4, D5, D4, C6. Lalu bagaimana Bang dengan posisi ini? Kan di sini hitam dapat pion gratis. Untuk posisi ini kita akan membahasnya di depan ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap tonton terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, kita mulai permainannya. Berawal dari pion D4, C6, E4, D5. Lalu kita sebagai putih ini menggerakkan kuda ke C3. Hitam pion kali pion, kuda kali pion. Dari sinilah keempat posisi tadi dapat terjadi. Karena dari posisi ini ada 3 balasan hitam yang sudah biasa terjadi. Ada yang kuda ke F6, ada yang gajah ke F5, ada yang kuda ke D7. Pertama, jika kuda ke F6, menteri ke D3, pion A5, pion kali pion, menteri ke A5, skak. Gajah menutup, menteri kali pion. Putih rokade panjang. Kuda kali kuda. Dari sinilah kita sebagai putih hanya butuh 3 langkah saja untuk mematikan hitam. Yaitu menteri akan bergerak ke D8, skak, pengorbanan menteri. Ini adalah langkah paksa untuk hitam. Karena hitam tidak ada pilihan lain selain raja kali menteri. Setelah raja kali menteri, gajah akan ke G5, double skak, gajah dan benteng. Jika raja geser ke R8, akan matinya dengan benteng ke petak D8. Jika raja gesernya ke C7, gajah ke D8, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kali pion, kita sering menjumpai gerakan gajah ke F5 mengancam kuda. Kuda mengancam balik gajah ke G3. Gajah mundur, kuda ke F3. Hitam memajukan pion ke H6. Kuda mengancam gajah ke E5. Gajah mundur ke D7, menteri ke H5. Pion ke D6 mengusir menteri. Nah, pada posisi ini, jika kita sebagai putih, apa yang akan kita lakukan? Di posisi ini, sebetulnya putih tidak perlu melarikan menteri, tapi gerakan saja gajah ke C4. Jadi, jika pion kali menteri, gajah kali F7, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion kali pion, kuda kali pion, di sini hitam menggerakkan kuda ke D7, kuda F3, pion E6,
gajah D3, kuda F6, kuda balik lagi ke C3, pion C5, menteri E2, pion kali pion, kuda kali pion, gajah ke C5, kuda ke B3, gajah ke D6, gajah ke G5, pion ke A6, rokade panjang, menteri ke C7, raja geser ke B1, rokade pendek, kuda C ke E4, gajah ke E5, pion F4, pengorbanan pion, gajah kali pion. Jadilah posisi yang tadi kita perlihatkan di belakang. Pertanyaannya, kenapa menggratiskan pion? Titik lemah hitam saat ini adalah jalur H7. Dan jika gajah masih tetap berada di petak E5, nantinya dapat jadi penyelamat hitam. Karena bisa menutup serangan susulan nantinya. Setelah kuda kali kuda, jika pion kali kuda, maka jadilah posisi yang kita tunjukkan tadi di belakang. Pion jadi mengancam gajah, dan menteri akan ke H5, mengancam skakmat di petak H7. Pion tidak dapat kali gajah, karena akan terjadi skakmat di petak H7, dan hitam akan terdesak. Atau begini, setelah pion kali kuda, mengancam gajah, bisa juga dengan memajukan pion ke H4, menggratiskan gajah. Jika pion kali gajah, gajah kali F7, skak. Raja kali gajah, pion kali pion, membuka benteng, skak. Raja geser, menteri ke H5. Dari posisi ini, hitam tidak dapat menolak kekalahan. Kita lihat lagi ke belakang. Bagaimana jika setelah kuda kali kuda, hitam tidak pion kali kuda, tapi kuda D kali kuda, gajah kali kuda. Dan ujung-ujungnya, raja jadi terbuka juga. Karena pion kali gajah. Menteri ke G4, skak. Hitam tidak menutup dengan gajah, karena pion akan maju ke H4 mengancam gajah. Tapi geser ke H8, benteng ke F1, gajah ke E5, gajah kali pion. Jika raja kali gajah, akan terlalu cepat matinya. Karena setelah benteng ke F3, skakmat tidak akan bisa dihindari lagi. Atau menteri dan gajahnya akan hilang. Jika pion maju, menteri ke H4, raja ke G7 menyelamatkan diri. Benteng ke F3. Jika gajah ke F6, mengancam menteri, benteng akan ke G3, skak. Jika hitam benteng ke R8, membuka jalan raja untuk kabur, pion ke G4, agar jika gajah mengancam ster, nantinya pion dapat menutup. Kalaupun hitam memajukan pion, pion putih akan tetap maju. Raja menyelamatkan diri ke F8. Menteri belum dapat mengejar ke H6, skak. Karena gajah dapat menutup ke G7. Untuk memancing gajah, benteng kali pion. Dan benteng ini
akan sangat membahayakan hitam jika tidak ditangkap. Gajah kali benteng. Menteri ke H6 sekat. Raja ke E7. Menteri mengejar ke F6 sekat. Raja balik lagi ke F8. Pion maju mengancam skakmat di petak G7. Gajah ke H6 melindungi G7. Benteng ke F1. Gajah tidak dapat mengancam menteri karena menteri kali pion skak. Setelah menteri kali menteri, hitam akan mati dengan benteng kali menteri. Agar nantinya raja dapat kabur, hitam harus menggeserkan benteng. Tapi tetap saja, kekalahan hitam tidak dapat dihindari. Menteri ke H8 sekak. Raja geser, benteng kali F7 sekak. Raja geser, menteri mengejar sekak. Dan hitam hanya punya kesempatan satu langkah lagi, yaitu geser ke C6. Menteri ke C5 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu kita akan menjawab pertanyaan di posisi ini. Untuk menjawab posisi ini, sebetulnya kita sudah membahasnya di video sebelum-sebelumnya. Tapi buat yang belum menontonnya, kita dapat menyimaknya sedikit cuplikannya di sini. Video ini diambil dari playlist channel ini yang berjudul Kumpulan Trik Catur Putih pada Pembukaan D4. Yang penasaran dengan trik-trik yang lainnya, silahkan kunjungi channel ini dan buka playlistnya. Di situ banyak triknya. Mari kita simak bersama jawabannya. Setelah hitam membalas dengan pion ke D5, kita akan menunjukkan cara menang cepat dengan pion ke E4 alias Blackmar Gambit, menggratiskan pion. Membiarkan pion E4 ini dimakan hitam. Jika pion kita dimakan, kita majukan kuda ke C3 mengancam pion. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika gajah melindungi pion, bagaimana jika kuda melindungi pion ke F6, bagaimana jika pion ke F5, dan di sini kita akan membahas gerakan hitam yang berbeda. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana jika hitam tidak melindungi pionnya, karena sudah tahu resikonya jika pion itu dilindungi. Di sini hitam memajukan kudanya ke C6 menyerang pion D4. Kita tinggal majukan saja pion D4 ini menyerang kuda ke D5. Dan kemungkinan besar kuda akan maju menyerang kita. Jika betul kuda hitam ke E5, kita majukan menteri ke D4 mengancam kuda. Dan di sini kita akan dapat melakukan sebuah jebakan pengorbanan menteri jika hitam melarikan kudanya ke G6. Setelah kuda ke G6, kita gajah ke B5 skak. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan ini, pastinya akan menutupnya dengan pion. Dugaan hitam, kita ini tidak akan berani memakan pion karena menteri kita terbuka tanpa perlindungan dan bisa hilang dimakan dengan menterinya. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Ya, kita makan saja pionnya dengan pion skak. Secara otomatis pion kita ini jadi mengancam gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di sini raja geser ke D8 dan kita akan mendapatkan benteng nantinya, sekaligus pion kita dijadikan menteri. Gajah tidak dapat menutup skak karena pion kita kali benteng dan pionnya kita jadikan menteri skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kita ke C3 mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda. Kita majukan pion ke F3 mengancam pion.
pion kali pion, menteri kali pion. Jebakan kita di posisi ini adalah pion D4 yang sengaja kita gratiskan. Kita berupaya memancing lawan agar mau memakannya dengan menteri. Jika betul hitam tergiur dengan pion D4 kita yang gratis ini, maka posisi kita akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Kita akan lebih mudah melakukan serangan dengan cepat. Setelah menteri kali pion D4, kita ancam menterinya dengan gajah ke E3. Di posisi ini, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam di sini memundurkan menterinya ke belakang. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara putih mengalahkan hitam saat menteri mundur ke belakang, silahkan kalian kunjungi channel ini dan silahkan dibuka playlistnya. Di sini hitam bisa melarikan menterinya ke H4 skak, bisa ke E5 mengunci gajah, bisa juga menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri, atau bisa juga menteri langsung ke B4 mengancam pion. Jika menteri ke H4 skak, maka kita tutup saja dengan pion dan menteri hitam dapat ke B4 mengancam pion. Lalu kita melindungi pion B2 ini dengan cara melakukan blokade panjang. Dan pion B2 ini jadi terlindungi raja sekaligus kita membuka serangan benteng. Saat ini posisi menteri dan benteng berada di jalur yang sama. Hal itu sengaja kita lakukan agar hitam dapat masuk ke perangkap kita berikutnya, yaitu gajah tergiur untuk mendapatkan benteng kita ini dengan memajukan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Jika betul gajah ke G4 mengancam menteri, maka kita langkahkan kuda ke B5 mengancam skakmat di petak C7. Dan saat ini hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Checkmate. Berarti di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan kuda ke A6 melindungi pion C7. Kita makan saja pion B7 ini dengan menteri sekaligus benteng jadi terancam. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, kita makan saja bentengnya dengan menteri skak. Kuda kali menteri, kuda kali pion C7 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam menyelamatkan rajanya dengan menteri ke A5 melindungi pion C7? Ya sama, menteri kita ini kali pion B7 mengancam benteng. Gajah tidak dapat kali benteng karena menteri ke C8 skakmat. Checkmate. Sekarang kita lihat lagi ke belakang ketika posisi menteri hitam terancam gajah. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke G4 mengajak pertukaran menteri. Kita geserkan saja menteri kita ke F2. Jika setelah menteri kita ke F2 hitam melangkahkan menterinya ke B4 mengancam pion, kita lakukan pergerakan yang sama seperti tadi, yaitu blokade panjang membuka serangan benteng. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke G4, kita langkahkan kuda ke D5 mengancam skakmat di petak C7 sekaligus mengancam menteri juga. Jadi hitam di sini tidak dapat memakan menteri dengan kudanya karena kuda kita akan ke C7 skakmat. Checkmate. Tentunya di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan menteri ke A5 melindungi pion C7. Dengan bergeraknya menteri ke A5, di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Menteri tidak dapat memakan gajah karena kuda kita dapat kali pion C7 Checkmate. dan skakmat. Jadi di sini hitam menutupnya dengan pion.
Jika hitam menutupnya dengan pion, kita tutup saja pergerakan menterinya dengan gajah ke B6. Dengan gajah kita ke B6, kuda masih belum dapat memakan menteri karena kuda kita dapat ke C7 skakmat. Dan kuda kita juga tidak dapat dimakan dengan pion karena ada gajah. Bagaimana jika gajah kita yang di B6 ini dimakan dengan menteri? Ya, kita makan kembali menterinya dengan menteri. Setelah menteri kita dimakan dengan pion, kuda kita ke C7 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang ketika menteri hitam diancam gajah. Di sini hitam menggeserkan menterinya ke E5 mengunci gajah. Kita majukan pion terlebih dahulu menutup pergerakan gajah ke G4. Dan hitam gajah ke E6. Di sini kita tidak memakan pion B7 karena gajah kita ada dalam ancaman menteri dan dapat memperlambat serangan kita nantinya. Yang kita lakukan saat ini yaitu blokade panjang terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Jika hitam memajukan pion ke C6 untuk menutup serangan menteri, maka kita keluarkan gajah kita ke D3, berupaya untuk memberikan kesempatan hitam agar blokade panjang nantinya. Dan juga gajah kita dapat menutup pergerakan gajah ke F5. Hitam yang berniat blokade panjang pastinya mengeluarkan kuda ke D7, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan kita kuda ke E2, membuka jalan benteng. Setelah hitam blokade panjang, kita ancam menterinya dengan gajah. Dan hitam dapat melarikan menterinya ke A5, membantu gajah menyerang pion A2. Kita majukan pion ke B3, berupaya agar menteri hitam mau melakukan sekak ke A3. Jika betul menteri ke A3 sekak, kita geserkan saja raja ke B1. Sama, ini masih dalam upaya agar hitam menyusul serangannya ke pojok dengan serangan gajah gelap nantinya. Jika jebakan kita ini berhasil, bisa dipastikan hitam akan memajukan pionnya membuka serangan gajah gelapnya. Kita tidak usah panik. Kita langkahkan kuda ke A3 dengan tujuan menutup pergerakan menteri di garis A untuk kita nanti melakukan gerakan paksa yang sangat cantik dengan mengorbankan menteri. Jika hitam tidak tahu akan tujuan kita yang sebenarnya, tentu hitam akan melanjutkan serangan gajah gelapnya. Setelah gajah gelapnya ke G7 melakukan serangan, maka di sini kita dapat melakukan langkah yang tidak terduga oleh hitam, yaitu menteri kita kali pion C6 skak. Hitam tidak punya pergerakan lain selain memakan menteri kita dengan pion. Pion kali menteri, gajah kita ke A6 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat geser karena semua petak untuk lari raja sudah dikuasai gajah. Di sini saya merekomendasikan YouTube gadis ini. Hai, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.